Salam presisi Indonesia, presisi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan suatu pesan melalui audiovisual, pesan terbuka yang dipancarluaskan melalui media sosial, tentu melalui elektronik audiovisual. Adapun hal yang mau saya sampaikan di dalam video ini adalah tentang adanya laporan, tentang adanya laporan seorang orang tua murid yang mana anak perempuannya yang masih duduk di bangku kelas 5 SD diruda paksa ataupun diperkosa dengan jalan memberikan minuman atau memberikan bius di dalam minuman. Hal tersebut diceritakan oleh orang tua murid tersebut kepada saya beberapa waktu lalu tentang peristiwa yang menimpa anak perempuannya. Miris kita melihat perlakuan pemerkosaan yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah perguruan Kristen yang ada di Kota Medan. Salah satu perguruan Kristen yang ada di Kota Medan. Kemudian orang tua si anak sudah membuat laporan polisi ke Polrestabes Medan pada tanggal 10 September 2021. Perkara yang dilaporkan adalah perbuatan cabul terhadap anak perempuan di bawah umur. Tetapi laporan polisi tersebut, sampai saya bertemu dengan orang tua si korban, ibu si korban, tidak berproses sebagaimana mestinya laporan polisi itu harus diproses. Bahkan apa yang namanya pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ataupun penyidikan ini tidak diterima sampai ibu tersebut, orang tua tersebut bertemu dengan saya di tempat ini, di tempat saya membuat video ini. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Simanjuntak, bahwa saat ini Kepolisian Republik Indonesia mempunyai moto adalah presisi. Apakah karena korban itu adalah seorang rakyat biasa sehingga laporan polisi ini tidak berproses? Yang lebih miris, agar saya sampaikan sedikit kronologis kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Simanjuntak, bahwa anak murid kelas 5 SD ini yang diruda paksa ataupun diperkosa dalam dugaan pemerkosaan yang terjadi di lingkungan sekolah, bahwa sudah terlebih dahulu diperkosa oleh ayah kandungnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ayah kandungnya memperkosa 2 anak kandungnya, 1 putri dan 1 putra. Putrinya yang tertua umur kelas 5 SD saat ini, dan anak laki-lakinya disodomi kelas 3 SD. Tapi namun orang tua kandungnya, bapaknya, sudah divonis 15 tahun penjara. Orang tuanya itu, ayah kandungnya adalah seorang guru SMK
negeri yang ada di Kota Medan. Nah, kemudian ibu si korban juga mengalami tekanan di tempat pekerjaannya, yang mana ibu si korban adalah seorang PNS yang tidak mempunyai jabatan, yang tidak mempunyai apapun. Ya. Bahkan 2 orang guru dari perguruan Kristen tersebut mendatangi ibu si korban ke kantor di mana ibu si korban bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Kedua orang guru tersebut dikenal atau dipanggil di dalam lingkungan sekolah Kristen tersebut adalah Miss. Kita miris melihatnya. Kedua orang Miss tersebut, ibu guru tersebut, menyatakan kepada ibu si korban bahwa mereka orang hebat. Mereka akan membuat segala kekuatan untuk menghadapi laporan orang tua korban tersebut. Sangat-sangat miris. Ya. Peristiwa ruda paksa ataupun pemerkosaan, dugaan itu terjadi, ya, di dalam lingkungan sekolah, yang mana pada saat itu sudah pulang sekolah, tetapi kedua orang kakak beradik ini belum dijemput oleh ibunya. Disitulah ada beberapa hari anak perempuan kelas 5 SD ini diruda paksa, diperkosa, dengan terlebih dahulu diberi sesuatu di dalam minuman yang dicampur, dan tidak lama kemudian anak perempuan tersebut tidak sadarkan diri, dan adiknya yang kelas 5 SD menyaksikan perbuatan tersebut yang dilakukan, yang diketahui oleh anak kelas 3 SD itu, yang dilihat langsung oleh adiknya adalah dikenali sebagai pimpinan perguruan tersebut. Wow, hebat. Inilah yang terjadi. Bahkan pada saat terjadi, anak kelas 3 SD, adik si korban berlari memanggil atau mencari pertolongan dan bantuan. Bertemu dengan Miss yang bernama Miss ini, kemudian membawa guru tersebut, membawa Miss tersebut ke tempat terjadinya dugaan ruda paksa maupun pemerkosaan, dan katanya disaksikan oleh Miss tersebut, tetapi tidak berbuat apa-apa. Kemudian beberapa hari ataupun esok harinya, ya, juga terjadi ruda paksa ataupun pemerkosaan. Tapi namun sebelum terjadi itu, terlebih dahulu, tukang sapu ataupun dan bapak tata usaha SD tersebut memberikan minuman yang sudah dicampur, yang diduga sebagai obat bius. Sangat miris dan mengerikan, ya. Dugaan ruda paksa ataupun pemerkosaan tersebut disaksikan dengan mata telanjang oleh adiknya yang kelas 3 SD. Apakah karena seorang murid kelas 3 SD yang menjadi saksi satu-satunya, dan bahkan kalau kita mau, ya, tentu saksi yang terlibat, yang mendukung perbuatan daripada yang disebut si anak kelas 3 SD itu adalah pimpinan perguruan, tidak mau bersaksi. Apakah karena kesaksian seorang anak murid kelas 3 SD sehingga laporan ini tidak berproses? Dalam hal ini Bapak Kapolda Sumatera Utara
saya menyampaikan dan mendesak agar proses laporan polisi yang dibuat oleh ibu si korban pada tanggal 10 September 2021 agar dapat diproses sebagaimana mestinya. Ini yang saya terima, kopi daripada laporan polisi tersebut. Dan pada saat ibu si korban bertemu sama saya, ada video yang saya buat untuk mengambil pernyataan ibu si korban. Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak adalah sebagai presisi nomor 1 di Sumatera Utara. Saya dan masyarakat banyak menginginkan, mendesak agar proses laporan polisi itu berproses hingga sampai ke ranah pengadilan. Demikian saya sampaikan video ini. Pernyataan terbuka, desakan terbuka melalui media sosial kepada Presisi Sumatera Utara, Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Simanjuntak. Kiranya Bapak Kapolda selalu dalam keadaan sehat dan baik dan melaksanakan tugas yang diberikan amanah sebagai Kapolda Sumatera Utara. Sukses selalu untuk Bapak Kapolda Sumatera Utara. Presisi, yes.